Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Mutiarianti dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Di sini saya sedang bersama narasumber saya. Silahkan Kak, perkenalkan diri Kakak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Erin Wijaya dari Fakultas Hukum semester 7. Baik, langsung saja. Apa yang Kakak ketahui tentang Pancasila? Oke, saya jawab tentang Pancasila ya. Terutama yang pertama itu, Pancasila adalah salah satu ideologi bangsa yang dimana Indonesia menggunakannya saat ini, gitu kan. Karena Pancasila itu sangat cocok buat Indonesia. Kenapa? Pancasila itu semuanya hampir mengandung unsur-unsur Bhinneka Tunggal Ika, itu kulturnya banyak dan kebudayaan maupun agama. Karena Pancasila adalah satu ideologi yang sangat kalau menurut saya perfect lah, gitu kan, diterapkan di Indonesia. Karena di Indonesia ini kita bisa lihat, gitu kan, ada beberapa pulau, gitu kan, bahkan pulau yang satu dengan satu yang lain itu sangat jauh. Tapi kenapa Indonesia bisa bersatu dan bisa satu ideologi dan bisa satu negara? Karena salah satu Pancasilanya itu kalau saya sangat hebat sekali, gitu kan. Karena saya juga pernah dengar dari perkataan Buya, gitu kan. Dia mengatakan Indonesia sangat hebat, terutama kenapa dibilang sangat hebat? Karena adanya ideologi Pancasila ini menyatukan beberapa pulau yang sangat jauh. Kita bisa contoh dari Timur Tengah. Dia walaupun satu pulau, dia masih ada perpecahan, gitu kan. Nah, makanya yang saya ketahui Pancasila itu adalah suatu ideologi yang mengatur semua. Nomor 2. Mengapa nilai-nilai Pancasila harus ditetapkan? Oke. Tadi menyambung dari pertanyaan nomor 1 ya. Kenapa nilai-nilai Pancasila itu harus diterapkan, gitu kan. Kita bisa tahu lah, gitu, dari sekolah dasar pun kita tahu ada 5 sila, gitu kan. Yang pertama tentang ketuhanan, gitu kan. Kenapa harus diterapkan di Indonesia sih, gitu kan, terutama di negara kita yang berkepulauan, gitu kan. Kita bisa lihat dari nilai-nilai Pancasila tersebut itu bisa mencakup semuanya, gitu kan. Kayak misalnya ketuhanan, kita adalah negara bertuhan, bukan negara agama, gitu kan. Terus keadilan sosial bagi masyarakat, gitu kan. Keadilan itu bagaimana caranya kita ikut serta dalam jangan sampai kita terlena oleh keadaan atau sama harta maupun tahta, gitu kan. Makanya kita dilihat dari keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita harus merata, harus bisa melihat, jangan membeda-bedakan orang, gitu. Walaupun kita berbeda, karena Indonesia merdeka karena perbedaan, bukan karena persatuan, gitu. Makanya dalam perbedaan itu kita bisa bersatu, bisa satu frame, satu pemikiran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan Pancasila di masyarakat pada saat ini? Mengingat sekarang itu lagi pandemi ya, pandemi corona, gitu kan. Karena ada beberapa yang harus diterapkan dan harus beberapa yang kita implementasikan kepada masyarakat itu sendiri. Kita sebagai masyarakat Indonesia, bagaimana sih untuk cara mengimplementasikan atau menuangkan nilai-nilai Pancasila dalam keadaan saat ini, gitu kan. Pertama yang paling harus dilakukan itu ya, pertama yang gotong royong, gitu kan. Gotong royong ini perlu kita lakukan karena salah satu bentuk persatuan dan kesatuan itu adalah gotong royong, gitu. Kita saling membantu, kita saling menghargai, gitu kan. Kita saling menghargai apa, gitu. Gotong royong bukan sekedar tentang bantu hal apapun, gitu. Tapi saling menghargai pun perlu, gitu kan. Karena sekarang kita saling menghargai ya orang yang di rumah sakit sebagai penolong kita, dan kita harus menghargai mereka dengan susah payah mereka untuk mengatasi Covid, tapi kitanya masih lea-lea. Itulah kita perlu gotong royong, kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, gitu kan. Nilai-nilai persatuan itu yang perlu kita lakukan untuk saat keadaan hari ini, gitu kan. Karena diterpa pandemi corona hari ini, gitu kan. Itu. Pertanyaan nomor 4. Coba jelaskan salah satu lambang dari Pancasila. Lambang yang dari Pancasila itu yang saya menarik itu bintang. Karena apa? Bintang itu melambangkan ketuhanan di sila pertama, gitu kan. Dan saya juga teringat, kalau bintang itu teringat kata-kata Bung Karno, gitu kan. Kata beliau, gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit. Kalau ketika emang kalian jatuh, kalian bakal jatuh di antara bintang-bintang. Nah,
itu pun melambangkan ketuhanan. Kenapa saya tertarik sama bintang? Karena suatu bintang itu terlihat indah. Terus yang kedua, melambangkan ketuhanan, karena negara kita adalah negara bertuhan, itu kan negara yang saling bertoleransi. Walaupun emang istilahnya beda agama, tapi istilahnya kita mempunyai Tuhan masing-masing gitu kan. Dengan salah satu toleransi lah, atau saling menghargai antar agama, walaupun emang kita berbeda ideologi dalam beragama. Tapi intinya kenapa saya tertarik sama bintang, itu adalah salah satu hal yang indah. Kita negara bertuhan, walaupun beda-beda dalam satu agama, masih kita saling merangkul, masih kita dalam satu persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Kita masih bisa menggenggam ideologi Pancasila untuk menerapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak memecah belah, dengan dilandaskan dengan keimanan kita gitu kan. Karena kita mempunyai Tuhan itu buat melandaskan iman kita, untuk salah satunya kita Islam atau Kristen maupun dan yang lain gitu kan. Itu salah satunya agama-agama yang semuanya mengajarkan hal yang baik. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan hal yang buruk. Makanya kita perlu punya Tuhan, atau kita negara bertuhan, untuk membatasi semua toleransi tersebut. Jadi supaya tidak ada pecah belah gitu. Walaupun emang tidak bisa dihindari konflik antar agama, tapi intinya kita bisa meredam lah gitu kan, untuk permasalahan agama maupun ideologi tersebut. Pertanyaan yang terakhir, pesan apa yang ingin kakak sampaikan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara? Oke, pesan dan untuk negara Indonesia ya, pesan saya intinya ideologi Pancasila ini tidak perlu diganti dan tidak harus diganti. Secara ideologis ini udah sangat cocok buat Indonesia, karena kita berbicara secara geografi, secara sosiologis itu kita berbeda-beda, tapi ada yang menyatukannya gitu kan. Apa? Yaitu Pancasila, ideologi kita gitu kan. Karena kalaupun tidak ada ideologi yang bisa menyatukan kita, itu bakalan kemungkinan besar itu bakal terpecah belah gitu kan. Sekarang aja kita punya ideologi Pancasila, masih ada aja konflik dan gesek-gesekan di bawah maupun di atas, apalagi nanti nggak ada ideologi Pancasila. Nah, untuk pesannya, semoga Pancasila ini dibumikan dengan luas, melebarkan sayap-sayap Garuda yang bisa menjangkau semua orang-orang gitu kan. Kita harus punya istilahnya jiwa-jiwa nasionalisme, cinta tanah air, karena dengan itu kita bisa membentuk karakter-karakter masyarakat atau penerus-penerus bangsa, misalkan dari posisi paling terbawah itu ya tahun sekolah dasar gitu. Anak-anak itu perlu pentingnya untuk pendidikan nasionalisme, atau perlu pentingnya, sangat penting tentang pendidikan Pancasila dari masa anak-anak sampai sekarang. Nantinya kita merasakan itu kan, kenapa kita perlu belajar Pancasila maupun tentang ideologi nasionalisme gitu kan. Karena suatu hal negara, ketika emang masyarakat sudah cinta tanah air, insya Allah itu negara itu bakal tetap berjalan, walaupun memang pasti konflik itu tidak bisa dihindari. Setidaknya kita bisa meredam semua itu dengan analisa kita gitu kan, dengan ideologi kita, kayak yang kita udah anut dari sampai sekarang 74 tahun ideologi Pancasila gitu kan. Itu yang sangat perlu dari membumikannya Pancasila untuk masyarakat bawah, masyarakat menengah atau masyarakat atas, serta juga ke desa-desa maupun ke anak kecil dan terus bangsa gitu. Tuh. Terima kasih Kak. Dadah. Kesimpulan dari wawancara ini, yang mana Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sangat sudah sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, yang mana terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.